kedua, mengenai Pak Insinyur Kasmukjo, sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi, memang bukan Pak Kasmukjo, tapi Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih perjelas saja. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya di Polresta Solo pada Rabu, 23 Juli 2025. Pemeriksaan tersebut berlangsung selama kurang lebih 3 jam dan menjadi perhatian publik serta media nasional. Pemeriksaan ini dilakukan menyusul laporan terkait dugaan penggunaan ijazah palsu oleh pihak-pihak tertentu yang meragukan keabsahan dokumen pendidikan Jokowi. Dalam keterangannya kepada wartawan usai pemeriksaan, Jokowi menyatakan bahwa dirinya dicecar sebanyak 45 pertanyaan oleh tim penyidik. Menurutnya, sebagian besar pertanyaan merupakan pengulangan dari materi yang pernah dijelaskan sebelumnya, sementara sisanya adalah pertanyaan baru. Saya jawab semua dengan jujur dan sesuai apa yang saya tahu. Tidak ada yang ditutup-tutupi, ujar Jokowi kepada awak media. Proses pemeriksaan berjalan tertib dan terbuka. Jokowi datang ke Polresta Solo dengan mengenakan kemeja putih dan celana hitam, ditemani oleh beberapa staf serta pengamanan dari Pas Pampres. Kehadirannya menunjukkan sikap kooperatif sebagai warga negara yang menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya klarifikasi atas tuduhan dan spekulasi liar yang berkembang di ruang publik. Meski telah menjabat sebagai kepala negara selama 2 periode, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tetap tunduk pada hukum dan akan memenuhi setiap kewajiban hukum jika diperlukan di kemudian hari. Salah satu poin penting dalam pemeriksaan tersebut adalah penyerahan dokumen ijazah asli yang dimiliki Jokowi. Ia membawa seluruh dokumen pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar, SD, hingga gelar sarjana dari Universitas Gadjah Mada, UGM. Dokumen tersebut langsung disita oleh penyidik sebagai bagian dari barang bukti untuk memperkuat proses penyelidikan. Jokowi secara terbuka menyampaikan bahwa penyerahan dokumen tersebut merupakan langkah transparan untuk mengakhiri perdebatan publik yang tidak produktif. Ijazah asli semuanya sudah saya serahkan. Dari SD, SMP, SMA, sampai S1 UGM. Lengkap, katanya. Dengan sikap ini, ia ingin membuktikan bahwa tuduhan pemalsuan ijazah tidak berdasar dan tidak sesuai fakta. Dokumen tersebut juga telah diverifikasi oleh pihak kampus dan instansi pendidikan terkait. UGM melalui pernyataan resminya sebelumnya telah menyatakan bahwa Joko Widodo adalah lulusan sah dari Fakultas Kehutanan Angkatan 1980-an. Penyerahan dokumen langsung ke penyidik menjadi bukti nyata bahwa Jokowi tak hanya mengandalkan pernyataan institusi, tetapi juga siap diperiksa secara hukum. Sikap ini mendapat beragam respons dari masyarakat, namun sebagian besar memandang langkah Jokowi sebagai bentuk kedewasaan politik dan tanggung jawab moral. Di tengah era disinformasi, keterbukaan informasi seperti ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemimpin dan institusi negara. Selain membahas keabsahan ijazah, penyidik juga menanyakan tentang beredarnya foto ijazah Jokowi yang diunggah oleh seorang warga bernama Dian Sandi. Unggahan tersebut sempat viral di media sosial dan memicu berbagai spekulasi tentang motif di baliknya. Jokowi mengakui bahwa ia mengenal Dian karena yang bersangkutan pernah berkunjung ke rumahnya. Namun, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta siapapun untuk mengunggah dokumen tersebut ke media sosial. Ia menyatakan tidak terlibat dalam proses distribusi dokumen tersebut secara publik. Saya tahu orangnya, tapi saya tidak pernah menyuruh unggah ijazah saya, ujarnya menegaskan. Klarifikasi ini sekaligus menepis anggapan bahwa unggahan tersebut merupakan bentuk pembelaan yang dirancang dari pihak istana. Klarifikasi ini penting karena unggahan tersebut dianggap sebagian pihak sebagai bentuk tekanan terhadap proses hukum. Dengan menjelaskan bahwa ia tidak memerintahkan unggahan tersebut, Jokowi ingin menjaga proses hukum tetap berjalan netral dan tanpa intervensi politik. Ia mengaku lebih memilih penyelesaian secara formal di ranah hukum dibandingkan melalui narasi di media sosial. Hal ini juga menegaskan bahwa Jokowi tetap menjunjung tinggi etika dalam bernegara, di mana instrumen hukum lebih utama daripada pencitraan publik. Ia menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian pada aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dan kapasitas dalam melakukan penyelidikan secara profesional. Dalam pernyataan penutupnya, Jokowi kembali menekankan komitmennya untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia menyatakan kesiapannya untuk hadir kembali apabila dibutuhkan untuk pemeriksaan lanjutan atau klarifikasi tambahan.
Kalau masih diperlukan, saya siap dipanggil kembali, ujarnya. Pernyataan tersebut memperlihatkan sikap kenegarawanan dari seorang mantan presiden yang tidak kebal terhadap hukum. Ia berharap bahwa proses hukum ini dapat segera memberikan kejelasan dan kepastian bagi publik agar polemik tentang ijazahnya tidak terus menjadi konsumsi politik yang membelah masyarakat. Semoga ini bisa menjernihkan semuanya, tambahnya. Respons publik atas pernyataan ini pun cukup positif. Banyak yang memuji keterbukaan dan kesediaan Jokowi untuk diperiksa secara hukum, sesuatu yang jarang dilakukan oleh pejabat tinggi negara setelah melepas jabatan. Hal ini dianggap sebagai bentuk keteladanan dalam berdemokrasi dan penegakan hukum. Di tengah suhu politik yang meningkat menjelang pemilu, langkah Jokowi bisa menjadi contoh bahwa elit politik seharusnya memberikan keteladanan dalam hal integritas dan keterbukaan. Dengan bersikap kooperatif terhadap hukum, Jokowi tidak hanya menjaga nama baik pribadi, tetapi juga memberikan pelajaran penting bagi generasi pemimpin masa depan.